maksudnya ya apa sih? Ora, ora kesimpan. Nah, cukup pedot tok. Ah, lontong iki, lontong kon. Lah cukup meletek ya aku ora Oh, ngerti no. lontong iki ngono. Makane dah kon ngene-ngene yo ngono. Dikandani kok sing mau ilang ya Iku gak kesimpen ya. ora. Ya ora Oh apa-apa ya, wis. gak kesimpen ya. Setengah jam Ya gak apa-apa gak apa-apa. kapan-kapan. Ya kapan-kapan dibahas maneh lah mengenai Ya, mengenai suhu miring itu mengenai ya. isu Jadi miring. suhu miring itu nanti kita bahas lagi yang lebih dalam karena memang itu Oh, nanti ada bukunya ya. Nanti bahas soal ada soal suhu the miring ya last bener. the last 3 minute. Oh iya itu benar itu ada di The Last 3 Minutes itu kita bahas itu ya The Last 3 Minutes. Oke, iku lho kon dikon gawe anu iku lho, anten iku lho. Kon Oh gawe iya. anten iku anten Oh, tunggu. makanya pakai yang beginian gitu. Wonge Ya, wis iklan zaman mati. nopo. Makanya pakai yang beginian nih, wonge wis mati gitu. Eh, Ya, oke. Jadi kita lah jadi yang namanya rentang benua itu memang apa rentang benua antara benua Eurasia dengan benua Afrika Amerika, dan Afrika. Amerika itu mempunyai karakter yang berbeda. Yang pertama adalah rentang utara dan barat timur itu berbeda. Yang Hmm. kalau Amerika itu bentang bentang utara selatan itu jauh lebih panjang, ya jauh lebih panjang, 14.500 14 setengah kilometer. 14.500. Sementara kalau dari barat dan timur itu cuman ya paling panjang adalah 4.800 4.800 kilometer dan menyempit di apa namanya Panama. di Panama itu hanya sejauh 64 kilometer. Kilometer. Itu Surabaya Surabaya Malang ini lebih jauh 90 kilo ya ini. Hmm. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita melihat ini yang menyebabkan bahwa yang namanya penyebaran makanan dalam hari ini kalau kita berbicara makanan itu paket makanan itu adalah tumbuh-tumbuhan dan Tumbuhan binatang juga. gitu ya. Itu adalah yang namanya paket makanan. Karena kalau paket makanannya tidak ya tidak sama, berbeda, itu akhirnya manusianya ya tumbuh secara berbeda. Seperti bab-bab yang kemarin kita bicarakan bahwa yang namanya apa namanya yang namanya manusia-manusia di Afrika atau di Eurasia itu berbeda dengan masyarakat Papua yang makanannya lebih banyak karbohidrat gitu ya, lebih Hmm. banyak karbohidrat, umbi-umbian. Jadi kita melihat meskipun enggak gemuk itu ya, orang-orang Papua dan aborigin cenderung blending gitu ya, jembil apa perutnya itu jembil Bunting. itu buncit gitu ya, itu yang itu disebut seringkali tanda-tanda kalau orang-orang Asia itu busung lapar tuh, ngorudem gitu ya, itu seperti itu. Tapi itu adalah secara anatomi morfologi orang Papua pada umumnya, karena mereka itu beribu-ribu tahun itu ribu-ribu tahun itu dia hanya mengkonsumsi lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat ketimbang protein ya. Proteinnya dia akhirnya makan tikus, makan serangga gitu. Hmm. Mereka tidak mempunyai binatang-binatang besar yang untuk dimakan gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan memang ya antara itu berbeda ya. Apa namanya? Antara antara sumbu itu ya. Sumbu utara selatan dan sumbu barat timur itu sangat berbeda antara apa namanya Eurasia. antara Eurasia dan Afrika. Sehingga banyak makanan-makanan atau paket makanan yang di sub-Sahara itu sub-Sahara itu adalah bagian Sahel itu ya. Bagian bagian apa Afrika Barat dan Afrika Utara itu tidak menyebar sampai ke tidak menyebar sampai Hmm. ke Afrika Selatan gitu ya. Jadi penyebaran produksi makanan utama itu berasal dari Asia Barat dalam hal ini adalah bulan sabit subur tadi itu ya, bulan sabit subur karena yang namanya ya sudah itu tidak terbantahkan bahwa eh, apa namanya pengembangan
produksi pangan yang paling awal ya memang di Di daerah situ. Bulan Sabit Subur ya dengan segala macam kelebihan yang pernah kita bahas gitu ya. Jadi Ya. dari Asia Barat daya ke Eropa gitu ya. Terus kemudian ke Mesir, ke Afrika Utara, Ethiopia. Meskipun yang di Ethiopia ini nanti ada pembahasan khusus ya tentang Ethiopia Mhm. itu ya. Karena Ethiopia itu agak ke selatan gitu ya, itu Ethiopia itu. Jadi Ethiopia Asia Tengah ya. Lembah Indus itu kalau lembah Indus itu Indi itu ya, Indi. Sementara kalau kita berbicara tentang Bulan Sabit Subur itu ada dua sungai di situ, Efrat dan Tigris itu ya, Efrat dan Tigris ya. Tapi kalau lembah Indus itu ada di India itu. Sebutan India itu karena ada Sungai Indus itu. Terus kemudian itu adalah penyebaran ya dari Asia Barat sampai ke India. Bayangin aja India. Itu berarti melewati melewati mana? Melewati itu gunung yang tinggi tadi itu ya itu. Karena India sendiri itu adalah tempelan dari tadi apa namanya pecahan yang dari Madagaskar itu ya. Madagaskar dia naik ke atas, naik ke utara. Nah itu ya. Terus kemudian terus kemudian itu yang pertama ya itu dari Sahel. Sahel kalau kita berbicara itu dari Sahel. Sahel itu Sub-Sahara itu Afrika Barat Mhm. ke Mhm. Afrika Timur dan Selatan. Terus dari Cina ke Asia Tenggara gitu ya. Asia Tenggara itu ya Kepulauan Filipina, Indonesia sekarang gitu. Ya. Terus Korea itu belakangan dan Jepang. Jepang itu termasuk yang belakangan gitu ya. Sementara ada penyebaran lain dari Mesoamerika ke Amerika Utara. Mesoamerika karena iklimnya memungkinkan memungkinkan adanya paket makanan meskipun tidak selengkap yang ada di Bulan Sabit Subur gitu ya itu di Mesoamerika dan itu ke Amerika Utara. Nah itu pertanyaannya kenapa kok nggak ke Amerika Selatan gitu ya itu Mhm. itu ditanyakan itu jadi Ya. pertanyaan atau dibahas di buku ini gitu ya. Itu kalau eh, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, sehingga kalau kita melihat di bukunya Jared ini juga dijelaskan itu ya. Jadi kapan mulai di bulan Sabit Subur gitu ya. Jadi kalau kita berbicara di bulan Sabit Subur itu berarti wes mantengnya itu ya, sudah paketnya lengkap sudah seperti sekarang itu adalah pada 7.000 tahun sebelum Masehi ya. Ya, ini 9.000 tahun yang lalu, 9 atau 10.000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, terus kemudian menyebar gitu ya, menyebar yang pertama ya ke utara gitu ya. Yang paling paling gampang memang ke utara itu. Ke utara itu melalui ya tadi melalui Asia gitu ya. Tapi ada juga yang menyeberang menyeberang laut 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 mati itu ya, laut tengah laut tengah ke Mhm. laut mati. Ini sih aku mumpung ini memang ideku itu memang flight of idea gitu. Itu pernah ya, tak ini nggak ada hubungannya sama ini. Ada ide loh kok macam-macam orang-orang itu. Jadi di di akhir abad ke-19 itu orang Eropa itu punya ide untuk mengeringkan Laut Tengah tuh itu Ya. tuh. Heeh. Ya itu Aku pernah pernah dibendung iya dapat itu. di dibendung di Gibraltar. Dia itu akan gampangnya itu akan jadi dibendung di Gibraltar gitu ya. Terus yang menghubungkan antara Laut Tengah dan Laut Mati itu dibendung gitu. Dikeringkan Kesimpulannya adalah itu akan mengering gitu ya, mengering dan akan memperluas wilayah gitu. wilayah Eropa. Memperluas wilayah Eropa sehingga ya tujuannya sih mereka itu dulu itu anggapannya sederhana. Kalau lahan makin luas, pertanian akan makin makin luas Makin gitu banyak. ya. Mhm. Ya, padahal kan ya ngawur aja. Loh, tapi itu beneran sempat dibahas dan mau dilaksanakan itu. Bayangin aja kalau misalkan itu dilakukan, Mesir nggak punya akses ke apa namanya, Iya. Mesir nggak punya akses ke laut gitu ya. Bayangin aja. Iya beneran itu. Bayangin aja itu terusan Suez nggak ada lah yang namanya Italia itu nggak kenal laut gitu ya. Bayangin aja itu. Nah, sini balik ke bukunya Jared gitu ya. Balik ke bukunya Jared sehingga kalau penyebarannya itu adalah yang pertama itu memang di daerah Bulan Sabit Subur itu persis ya. Dan jarak dan
dan apa namanya wilayahnya itu wilayah sumbu sumbu barat timur bukan utara selatan gitu ya. Jadi munculnya makanan itu di wilayah bulan sabit subur itu memang tidak menyebar ya, memang di situ ya di daerah apa namanya Turki itu ya di daerah Mm-mm. Turki itu sekitar 10.000 tahun yang lalu gitu. Terus kemudian ke utara itu 6.000 9.000 tahun yang lalu gitu. Mencapai Eropa gitu, bahkan sampai ke Inggris itu baru 4.000 tahun yang lalu ya, 6.000 tahun yang lalu bahkan mencapai apa namanya Greenland itu ada 4.000 tahun yang lalu. Jadi sudah jelas gitu ya. Jadi yang namanya penyebarannya itu lebih gampang ke barat dan timur Timur, ketimbang utara dan selatan gitu ya. utara, Itu selatan. pun karena ya itu ya. Itu pun karena didukung oleh eh, Eropa yang lebih aksesibel gitu ya, aksesibel ketimbang misalnya itu ke misalnya ke India gitu, itu jauh ya, ke India, sehingga akhirnya ada juga yang namanya munculnya paket-paket makanan secara mandiri di Cina gitu ya, di Cina gitu. Tapi itu tidak berbarengan, tetap lebih tua yang ada di bulan sabit subur gitu ya. Di daerah Sahel, yang sangat mungkin di daerah Sahel itu, sub-Sahara itu adalah sebaran dari daerah bulan sabit subur itu itu yang dimungkinkan itu. Nah, kalau kita berbicara kenapa demikian, ya salah satunya adalah pertama, binatang itu kalau dibawa ke barat dan timur lebih memungkinkan ketimbang dibawa ke utara dan selatan Utara, gitu. selatan. Ya, ya. Bahkan yang namanya gandum di sini disebutkan kok di bab ini, Mm-mm. ya ada itu disebutkan di bab ini bahwa yang namanya gandum itu di Mesir itu terlalu panas nggak tumbuh itu ya di Mesir itu ya. Eh, jadi memang ini dikaji yang pertama. Jadi pertanyaannya itu kenapa kok demikian? Itu dijawab oleh Jared dalam penelitiannya ini bahwa untuk menjawab pertanyaan ya dia khas dengan pertanyaan Yali gitu ya Yali. Pertanyaan ini dia itu istilahnya apa ya? Dia membuat kata apa ya? Penyebaran itu mengkaji penyebaran cepat produksi makanan dari Asia Barat bulan sabit subur itu ya. Itu setelah tidak lama ya, tidak lama setelah paket produksi makanan muncul di sekitar 10.000 tahun yang lalu itu gelombang atau ya gelombang ya, gelombang pemencaran itu, memencar ya produksi makanan itu muncul di bagian-bagian Asia Barat dan Afrika Utara gitu ya. Jadi memang ya kalau kita ngomong 1.000 tahun itu ya lama loh ya, 2.000 tahun itu ya lama. Itu seperti Ya. zamannya Yesus disalib sampai sekarang gitu loh ya gitu. Ya. Tapi ini bukan disalib di jalan loh, disalib pakai salib, itu bukan disalib gini itu ya. Kalau disalib di jalan ya nggak apa-apa itu. Ya itu makanya ada yang bilang Yesus tidak mati karena disalib. Kok soalnya aku disalib sepeda motor tiap hari ya nggak apa-apa gitu itu. Mulai, Rek. Oh, jadi Ya pancing itu. toh, Rek. Lah ya kan ya Dipancing iki metu nggak rai iki. nggak rai ya ya. Jadi mencarnya apa paket makanan ini lebih ke barat dan timur ketimbang ke utara selatan Utara, gitu. selatan. Jadi ya kalau sampai juga ke Afrika Utara itu dalam waktu 2.000 tahun gitu ya. Apa namanya? Lama-lama semakin jauh dari yang namanya wilayah bulan sabit subur gitu ya. Dari barat ke timur ya. Jadi kalau kita membandingkan itu ya bahkan sebetulnya penelitian Jared itu dia mengacu pada penelitian sebelumnya ya, penelitian yang dilakukan oleh ahli genetika gitu ya. Makanya penelitian genetika itu lebih akurat ketimbang penelitian apapun karena analisanya analisa genetis gitu ya. Ada ahli genetika yang disebut di sini di bukunya ini yang namanya Daniel Zohari ya, Daniel Zohari itu. Bukan Kang Sobari loh ya, bukan nama Sobari. Kalau Muhammad Sobari itu Kang Sejo melihat Tuhan itu Kang Sobari itu. Kamu baca enggak tuh Kang Sejo melihat Tuhan? Bacaan tuh lucu Ora. gitu. Ya wacan itu Kang Sejo melihat Ya, Tuhan itu kumpulan cermennya Kang Sobari itu.
Ya itu amat supaya bagus itu. Ya, itu. Ya ini ngomong ke ngalor ngidul ya. Jadi ahli dan yang namanya sebetulnya yang namanya Daniel Zohari itu ya, Daniel Zohari itu tidak sendirian dalam hal ini, dia bekerja sama dengan ahli botani yang namanya Maria Hobbs ya. Dia itu Maria menggambarkan Hop. bagaimana mencarnya itu ya, menggambarkan gelombang itu sampai ke Yunani gitu ya, Yunani, Mm-mm. Siprus gitu ya. Dan ke selatan itu ke benua, ke anak benua ya. Jadi karena India itu tidak disebut sebagai era Asia karena ada halangan pegunungan Himalaya itu ya itu. Jadi India itu 8.500 tahun. Hanya perlu waktu 1.500 tahun ya. Itu sudah menyebar sampai yang namanya India itu. Nah, Mesir justru belakangan. Kenapa? Mesir itu tidak terakses dari yang namanya bulan sabit subur karena dia harus melalui yang paling cepat, Hmm. dia harus Iya, melalui iya. yang namanya apa namanya Laut Tengah gitu. Atau terus ketemu nang kuno ambek ketemu IDF ambek sapa jenenge Hamas perang nang kuno ya itu lah repot itu ya itu. Jadi dia itu kalau kalau dari bulan sabit subur mencapai Afrika dia harus melalui yang namanya tanah genting Suez itu ya. Suez itu Hmm. lebih sempit daripada Panama gitu ya. Antara dua kota, Suez dan Port Said itu ya, itu sempit itu. Dan akses ke Afrika dari bulan sabit subur ya pertama kalau menyeberang ya malah menyeberang Laut Tengah itu atau ya itu lewat lewat Yerusalem gitu Iya. ya, lewat Gunung Sinai gitu ya. Kalau membelah lautan nggak bisa lah ya orang-orang itu nggak punya tongkat itu nggak bisa tongkat untuk membelah lautan. Luadang, ladang. Kan itu ya, itu perlu tongkat untuk membelah lautan itu jadi dia harus gitu itu. Ya itu ya Cak. Nah tapi ya jadi di masing-masing wilayah itu di masing-masing wilayah itu ya di masing-masing wilayah itu sebetulnya produksi makanan itu tetap saja sama dengan tetap aja yang namanya paket makanan itu jadi penting ya karena kita sudah berbicara ya paket makanan itu penting kita tidak kita tidak mungkin mengembangkan pertanian saja tanpa Peternakan. mengembangkan yang namanya peternakan karena dua ini berjalan bersama yang itu namanya paket paket makanan ya jadi kalau kita berbicara itu bahkan disebutkan itu di Eropa itu pada 7.500 tahun itu sudah sampai bahkan di Inggris nyebrang ke Inggris itu ya nyebrang ke Inggris itu 5.500 tahun itu ya yang lalu ya masing-masing ini produksi makanan diawali oleh yang namanya paket-paket makanan Oke. tadi itu ya panganan hewan domestik binatang domestik gitu ya yang sama dengan di bulan sabit subur gitu ya yang sama bulan sabit subur jadi itu tidak bisa dibantah itu bahwa yang namanya paket-paket makanan yang nyampe ke Inggris itu ya dan sehingga nyampe ke anak benua India Bulan itu adalah paket sabit makanan yang subur. datang dari Hmm. bulan sabit subur gitu ya bulan sabit subur gitu nah dan kalau dihitung-hitung itu jaraknya itu memang lebih ke utara ke selatan itu lebih dekat Amerika daripada ke dari Amerika ke Amerika. Bahkan dari Mesoamerika menyeberangi Panama sampai ke Amerika Selatan aja, paket makanan awal di Mesoamerika itu tidak nyampe itu. Sampai Columbus datang, barulah diusung-usung sama Columbus itu ya. Ya itu. Dan itu tadi itu. Mungkin sebetulnya ya kanguru itu ya betul soal kanguru itu. gak bahas Gak kanguru rek. bahas kanguru mana lah Tahu. ini. Gak Lontong bahas sing kanguru lah. jelasno. Gak bahas kanguru ya. Wes itu. Jadi jadi sebetulnya situs-situs awal yang telah diukur umurnya menggunakan pengukuran umur radioaktif itu ya, yang ya, maksudnya itu pengukuran itu dari sisa-sisa tanaman, panganan itu ditemukan bulan sabit subur itu sendiri situs-situs itu lebih sebelum 9.000 tahun yang lalu gitu ya itu.
Ya, itu sementara terus kemudian menyebar kemana-mana. Ini yang menyebutkan yang dibahas di apa namanya di bab ini gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai rentetannya adalah ya karena kehidupan ini karena ada hubungannya. Kenapa kalau kita ke utara ke selatan itu kita melampaui berbagai musim Ya gitu itu ya. Sehingga persulit ya sulit itu ya. itu, sulit itu. Sulit itu membuat lebih sulit. Kecuali setelah kita punya alat transportasi. Jadi pasca pasca apa namanya? Pasca perang Mm-mm. pasca inkuisisi itu ya, pasca inkuisisi perang apa diusirnya orang-orang Arab dari Spanyol itu terus kemudian nah di situ alat-alat perang mulai berkembang itu ya. Jadi mereka kan apa namanya orang-orang Eropa itu balapan dalam hal ini Portugis dan Spanyol itu membuat galeon gede-gede gitu ya. Galeon itu kapal-kapal gede lah ya, kapal gede yang ya Mm. di benua manapun kalah lah ya itu. Jadi kapal-kapal gede memang dimulai dari Eropa sehingga bisa menyeberang lautan Atlantik ya. Dan di Atlantik setelah yang namanya Columbus pertama kali masuk tidak terus dilanjutkan oleh gerombolan Hernan Cortes dan yang lain-lain itu ya. Jadi mereka akhirnya membawa juga yang namanya Lama Vicuna itu ya, yang apa namanya saudaranya Unto punuk siji dan punuk luru sing punuk telu gak ono gitu ya. Iya, itu ya itu lama Vikuna itu terus kemudian justru karena kedatangan kedatangan orang-orang Eropa ini menyebarkan paket makanan yang ada di Oke. Mesoamerika gitu sampai ke Andes gitu ya sampai ke bawah sampai ke bagian selatan itu yang menjelaskan sekarang sebelum era Columbus mendarat di apa namanya di Kepulauan Bahama itu memang tidak terjadi apa memencarnya paket makanan dari Mesoamerika ke Amerika Selatan. Tapi kalau ke Amerika Utara pun sampai batas nggak sampai ke Alaska gitu ya. Karena itu Sudah musimnya berbeda. juga sudah Hmm. sudah berbeda gitu. Ini Kanada ya, Kanada itu masih masih mending lah ya itu sampai sampai batas Kanada. Nah, itu yang menyebabkan kenapa penyebaran makanan dan dengan sendirinya itu penyebaran atau mulainya peradaban itu terikut. Nah, kalau kita mundur lagi ya karena tadi kenapa ada perbedaan iklim karena ada miringnya sumbu itu loh ya. Jadi Jared. emang geblek kok iki sapa jenenge Jared Diamond iki ya. Jadi kita itu disuruh mengira-ngira sendiri. Ya. Loh ini loh apa hubungannya yang namanya judul dengan penjelasan ini. Tapi penjelasannya adalah iklim tadi, perubahan iklim. Bahkan di Katulistiwa pun Hmm. ada dua iklim gitu ya. Katulistiwa pun itu ada dua iklim itu ya. Iklim Musim yang namanya musim hujan dan kemarau. musim kemarau. Meskipun kalau sejak kita kecil itu kayak nggak ada bedanya gitu loh ya gitu ya nggak ada bedanya gitu ya. Oh, kalau dulu itu katanya kalau yang namanya apa namanya eh, apa apa namanya Desember gede ini sumber gitu ya. Januari hujan setiap hari loh ya gitu ya. Terus gak masuk akal. Ini apa Kira namanya basa. Kirata Boso sing dipas-pasno. Lah iya tahu itu. Kirata Boso itu dikira-kira tapi nyata. Jadi kalau yang namanya Januari itu hujan setiap hari, Februari hudane wis memari, Maret hudane Maret. Iya sih ya. Udane Maret itu. April April Mei udane wis mari, Juni wis muni, Apal Juni wis ora kabeh. mini. Agustus wis atau September KSP sumber itu. Ini adalah cocokologinya orang Jawa dulu itu ya gitu ya. September KSP sumber gitu ya. Jadi tapi ya setelah kalau ya itu kan orang Jawa ya. Tapi kalau kamu di Kalimantan tuh itu ya, aku di Kalimantan tuh 3 tahun tuh. Yang namanya tanah Grogot itu Mm-mm. sepanjang tahun itu hujan itu. Enggak musim panas, enggak musim dingin, enggak musim ya hujan deras itu ya sama. Bahkan pernah 3 bulan, 3 bulan itu enggak hujan. Itu tanah pecah-pecah tuh, pecah-pecah itu ya.
Itu pecah-pecah itu. Nah, nah tentu saja tetap aja ada iklim itu ya. Kalau iklim kalau nah iklim itu diakibatkan perbedaan perbedaan apa namanya perbedaan suhu gitu ya. Jadi kalau suhunya itu lebih panas itu lebih panas itu akan terjadi Penguapannya lebih hujan karena banyak. penguapan lebih banyak gitu. Dan itu pun terjadi pada saat yang namanya bumi mengalami mendekat ke matahari namanya perihelium gitu ya. Jadi bumi itu bentuknya elip. Titik paling jauh dengan helium itu adalah adelium, sementara yang namanya yang paling dekat itu perihelium. Nah, pada saat mendekat dengan matahari itu, gitu ya, pada saat mendekat dengan matahari itu suhu Hmm, suhu atmosfer ya, suhu bumi itu sedikit lebih naik itu ya, itu lebih naik sehingga akan terjadi penguapan lebih banyak, dia akan memungkinkan hujan itu. Penjelasannya ada musim hujan tapi musim kemarau. Tapi pada hutan-hutan hujan seperti di Kalimantan itu, lah itu hujan sepanjang tahun itu ya. Ya, meskipun ada perbedaan suhu antara Januari dan Juli gitu ya. Nah, itu pun ya, karena ya, juga ya. miring tadi itu gitu ya. Miring tadi itu sehingga ada iklim di bumi. Nah, iklim di bumi itu menyebabkan munculnya kehidupan lebih cepat itu ya. Apakah apakah di Mars tidak memungkinkan ada kehidupan seperti di bumi? Sejarah di Mars itu berjalan secara berbeda gitu ya. Ya, itu secara berbeda. Di Mars ternyata kita akhirnya sekarang kita tahu di Mars itu sudah pernah Hmm, punya air banyak itu. Punya air, punya sungai, punya danau itu ya. Tapi ya karena perjalanan sejarahnya berbeda ya akhirnya berbeda lah dengan bumi. dengan bumi ini yang akhirnya setelah tertabrak terus kemudian miring hanya memerlukan 800 juta tahun tumbuh yang namanya kehidupan. Kehidupan terus kemudian muncul variasi kehidupan. Ada yang bakteri makan bakteri lain tapi tidak bisa dicerna dengan bagus jadi cikal bakal binatang karena yang namanya bakteri yang dimakan tadi jadi mitokondria. Itu adalah cikal bakal binatang. Nah, cikal bakal binatang itu makan lagi tidak terserap dengan bagus jadi cikal bakal tumbuhan itu ya. Nah, itu yang akhirnya muncul lah ya itu individu-individu yang bisa menyerap sinar matahari menggunakan sinar matahari untuk mensintesa makanan yang namanya klorofil terus kemudian berfotosintesa. Nah, setelah berfotosintesa, akhirnya kehidupan itu menemukan jalannya sendiri. Dia menyediakan kalori, menyimpan bahan kalori yang untuk menyelanjutkan kehidupan itu. Dan muncullah binatang, calon-calon binatang yang menggunakan calon-calon tumbuhan itu mereka untuk untuk makanan. Dan akhirnya tumbuhan, binatang, bakteri itu pada dasarnya bekerja sama untuk membuat yang namanya biomasa itu makin lama makin besar. Ya memang betul seolah-olah itu ya, seolah-olah misalkan kijang dan apa namanya harimau itu bermusuhan itu ya, seolah-olah itu. Karena dengan demikian itu mereka makin makin menemukan individu individu yang efisien dan Hmm, efektif gitu ya, makin terampil lari, yang satu juga makin terampil menerkam dalam waktu generasi sehingga sebetulnya di gurun Sahara, di gurun Kalahari itu adalah tumbuhan, binatang itu mereka itu bekerja sama untuk kehidupan. mempertahankan kehidupan itu ya kehidupan. Nah, sama dengan ini sama ini sebetulnya bunuh-bunuhan antar manusia itu akhirnya mengarahkan oh kalau kita perang itu ternyata kita makin kaya. Loh, makanya raja-raja itu gemar perang itu ya. Elit-elit agama itu gemar perang. Iya, karena setiap kali perang itu Ya, ya. mereka itu makin kaya gitu. Makanya Paus Urban III dia itu memaklumkan perang salib dan itu berlangsung selama 300 tahun perang salib itu. Ya, sehingga ini elit-elit agamanya makin makin kaya. Udah nggak apa-apa lah, wis perang aja terus aku nggak ikut perang lah pokoknya gitu. Kamu aja yang perang gitu. Kalau pulang tak ampuni dosamu, gitu enak itu ya. Nah itu loh. Pada dasarnya itu adalah bagaimana kita bekerja sama. Mm-mm. Pada dasarnya kita ini bekerja Mempertahankan sama untuk kehidupan. menemukan itu.
menemukan cara hidup paling efektif dan efisien itu ya itu. Nah, sehingga bayangin aja setelah perang salib selama 3 abad itu kita menemukan banyak inovasi untuk mengembangkan yang namanya senjata gitu ya. Senjata, alat transportasi makin bagus itu ya. Makin lama juga gitu. Perang Dunia Pertama menghadiahkan kedokteran ini menghadiahkan pengetahuan tentang yang namanya transfusi. Kalau nggak ada Perang Dunia Pertama, transfusi mungkin belum sampai sekarang belum sepaham ini gitu ya. Perang Dunia Kedua menghadiahkan kita Antibiotik. adalah pengetahuan tentang antibiotik gitu ya. Antibiotik gitu. Ya, jadi ya dulu itu cantengan aja mati loh ya, karena nggak punya antibiotik kita ya gitu. Cendak well Cantengan banget. itu ya itu. Jack Daniel cantengan mati itu. Soalnya kau bayangin wong sugih dunia bondo bandu sugih gitu, ya. Mati cantengan loh. Padahal itu kamu tahu ya yang namanya eh, apa namanya siapa jenenge Mm. Jack Daniel wah sugih awes omahe gedong magrong-grong pinggir embong itu ya tandurane lombok terong lowijane pati kroyong sapa sing methek udele bodong jadi cari baseman itu ya. Nah, ini juga yang menyebabkan jadi akibat sebetulnya sederhana. Jadi sederhananya adalah 4,5 miliar tahun yang lalu bumi tertabrak sehingga Oke. miring gitu. Itu kejadian yang sederhana sebetulnya. Kejadian yang sederhana gitu ya. Kejadian yang sederhana yang kemudian diikuti oleh rentetan-rentetan peristiwa yang tidak sengaja kok gitu ya. Tidak sengaja. Misalnya eh, apa atmosfer bumi purba tadi setelah tertabrak itu dipenuhi oleh air ya, CO2, NH3, CH4 gitu ya. Terus kemudian kebetulan ya karena atmosfer kita itu sehari itu Mm. ada jutaan petir sampai sekarang gitu ya. Ada jutaan petir. Nah, itu tadi yang sudah dibuktikan oleh Harold Urey dan Stanley Miller kalau suasana seperti itu bisa menghasilkan yang namanya calon-calon asam amino, proto asam amino. Dan asam amino itu yang akhirnya membuat kehidupan pertama itu ya muncullah RNA. Tapi RNA itu tidak stabil gitu ya. RNA Oke. itu tidak stabil. Dalam perjalanannya 1,5 miliar tahun, RNA itu menjadi DNA yang lebih stabil gitu ya. Dan akhirnya menjadi sel. Sel pertama yang disebut apa namanya the last universal common ancestor itu ya. Itu nah itulah ya ini sebetulnya penjelasannya itu agak jauh karena nggak dijelaskan di sini gitu ya. Nanti kita menjelaskan miringnya The last bumi 3 itu di minute. the last 3 minute ya. Oke. Wes Pertanyaan. tuh nyambut kayak itu. Oh. Uh, oh, Hmm. ya, pertanyaan sih. Oke ya ya. Oke, yang pertanyaan kehapus tadi kayaknya. Ke pertanyaan ulang, berapa spesies di bumi ini melakukan evolusi? Semua spesies di bumi melakukan evolusi Oke. gitu ya. Manusia ini kalau kita berbicara tentang manusia, kita kira manusia apa namanya? Manusia manusia awal muncul ya sekitar 350.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Karakternya masih tetap sama. Jadi karakternya tetap yang namanya spesiesnya Homo sapien. Tapi ya perbedaannya seperti herder dan Hmm. chihuahua gitu. Ya itu. Tidak lama lagi herder dan chihuahua itu akan menjadi spesies yang berbeda. Gitu. Kalau terus dilakukan ya. Jadi sebetulnya spesies di bumi melakukan semua spesies di bumi itu mengalami evolusi. Jadi pertanyaannya ya kalau dibilang manusia pertama itu siapa? Ya nggak ada itu, nggak ada itu. Sama dengan kita itu seringkali membahas yang namanya tumbuhan itu ya. Apa tumbuhan dikotil monokotil itu ya. Padahal ada batasnya yang sering yang pernah saya sampaikan itu kelihatannya kayak dikotil itu padahal monokotil itu ya itu genetum genemon aloes ninju itu ya itu ya itu dan evolusi itu masih terus berjalan gitu ya itu manusia sekarang ini pun itu sudah tidak sama karakternya dengan manusia oh secara biologi loh ya secara biologi itu agak sedikit berbeda dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul misalnya gitu ya itu
itu otak kita Hmm. lebih kecil sekarang gitu. Otak manusia itu lebih kecil ketimbang pemburu pengumpul gitu ya. Karena kita sekarang nggak butuh banget untuk individual gitu. Kita butuh dengan kerjasama gitu ya. Nggak perlu pinter berburu, pinter bertani, nggak perlu itu. Cukup iso umbah-umbah lo ya, Oke. buka laundry gitu. Cukup hidup pisan gitu ya. Jadi itu yang mengakibatkan sebetulnya ya cepat atau lambat manusia ini akan punah. Maksudnya akan punah itu akan muncul spesies baru, kembangan dari manusia. Manusianya bisa punah, bisa tidak gitu ya. Contoh ya, misalkan eh, tetap saja berubah nggak sama. Seperti yang sering kali kita salah itu adalah manusia ini adalah nenek moyang manusia itu kera itu adalah nenek moyang manusia bukan. Munyuk-munyuk itu ya, munyuk, ure, bihal, ajal-ajal kabeh itu ya itu. Yang itu ya apa namanya gorila segala macam. Sebetulnya munyuk itu atau monyet-monyet yang ada itu dengan kita itu dulu kita mempunyai nenek moyang yang sama itu. Kebetulan nenek moyang itu lebih mirip munyuk ketimbang kita gitu loh ya. Karena Iya, perjalanan iya, lo iya. iya itu ya itu. Jadi nenek moyang kita bersama antara kita dan munyuk-munyuk itu ya itu ya. Ketek ogleng itu ya itu ya. Itu nenek moyang itu apa namanya? Itu apa namanya bentuknya itu secara morfologi lebih mirip dengan munyuk ketimbang dengan kita gitu. Jadi munyuk-munyuk sekarang itu juga hasil evolusi dari nenek moyang kita itu Kebetulan gitu sana yang ya lebih mirip gitu ya. ya. Nah, akhirnya ya sana mirip aja. Padahal lek diwas-wasno kon yo gak aco lho tuh kon Iya iku sih. sakjane ambek Iya munyuk. sih. Lek diwas-wasno kon iki ya sakjane ya gak beda adoto ngono ya ngono. Lah iku lho ya irunge ya loro, Itunya matane loro. loro, kupinge loro, drijine limo kerawil-kerawil ngono. Buntute tok ae sing gak ya gitu. Nah, sama juga dengan gorila gitu ya. Nenek moyang kita bersama itu lebih mirip gorila ketimbang ketimbang dengan kita gitu. Bahkan antara gorila dengan orang hutan pun tuh jauh bedanya loh ya. Wah, jauh bedanya gitu. Kita ada sekali lirik aja oke saja lah gitu ya. Sekali melirik kita bisa membedakan antara yang aku lah nyanyi lagu nih pintu. Sekali lirik oke Aduh, aduh. saja lah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang, aku menang gitu. Ya itu kalau kita sekali lirik kita bisa tahu bedanya, jelas bedanya antara yang namanya orang hutan dengan gorila gitu. Nenek moyangnya lebih mirip orang hutan ketimbang dengan gorila gitu ya. Itu itu penjelasannya ya. Jadi semua spesies di bumi mengalami evolusi. Bahkan bakteri sekarang dengan bakteri purba itu mempunyai Hmm. karakter yang berbeda. Bakteri purba misalnya, bakteri purba tidak memerlukan apa namanya oksigen yang banyak gitu ya itu oksigen yang besar gini ini bakteri lebih banyak yang mati. Nah, akhirnya bakteri-bakteri yang bersembunyi di perut itu yang ada di perut kita mereka itu adalah sisa-sisa bakteri purba. Dia tidak memerlukan oksigen yang banyak. Justru kalau perut kita terbuka oksigen masuk, bakteri-bakteri itu mati gitu ya. Jadi ya namanya bakteri-bakteri anaerob, obligat anaerob, konjugat anaerob itu banyak itu ya. Itu Wah, ya, ngono ya. Itu jawabannya. selamat malam dok. Jadi masa krisis mampu untuk mendorong inovasi spesies gitu ya dok? Ya, itu yang namanya segala segala hal itu akan Oh, menimbulkan Islam. advantage dan yang namanya disadvantage gitu. Loh, Iwan katanya nang Jepang. Kapan, Bang? Ini dokter Iwan ini katanya nang Jepang. Kapan, Wan? Nang Jepang. Kabar-kabar katanya nang Jepang. Aku kok pas lungo, malah kon rono, malah kon mrene gitu. Gua aku tak melu dokter Iwan. Ya itu. Ya kan melo tuh. Terus kon gampang itu. Masuk nang Jepang itu tuh ngono. Numpak getek ngono. Ya, jadi yang namanya sebetulnya yang disebut masa krisis itu ya kita menyebut masa krisis itu kalau sudah lewat gitu ya. Kita pernah mengalami kesulitan gitu ya itu memang kalau kita nggak usah jauh-jauh lah itu ya nggak usah jauh-jauh sampai ratusan tahun yang lalu.
30 Ya, tahun yang lalu, 30 tahun ya, 40 tahun yang lalu aja ya. Itu dunia itu mengalami krisis makan gitu ya. Waktu itu ya. Yang namanya orang Ethiopia, 2 mati juta kelaparan. orang Ethiopia itu terancam mati gitu ya. Ya, tahun tahun 80-an. Bahkan tahun 80 itu Cina itu loh. Itu tiap hari orang mati, tiap tahun ya mati karena yang namanya Huangho itu banjir dan mengakibatkan kelaparan, krisis makan itu. Sehingga waktu itu apa namanya teorinya Smith mengetahui yang namanya apa manusia bertambah Deret sesuai ukur, dengan deret ukur deret sementara hitung. makanan seperti ada deret hitung itu orang khawatir itu sehingga Spesies. ledakan apa namanya ledakan ledakan jumlah populasi manusia itu betul-betul jadi isu itu sampai tahun 95 kebetulan saya ikut nyelempet di New Delhi situ itu ya ada yang namanya Population Summit itu mereka betul-betul ketakutan Rasional tentang ya. meledaknya populasi manusia. Tapi ternyata di awal tahun 2000-an hantu itu menghilang gitu. Hantu hantu ledakan penduduk itu menghilang karena ternyata sumber daya itu meledak dengan mendadak karena inovasi-inovasi manusia sendiri. Sehingga Cina yang dulunya itu kelaparan Hmm. sekarang menjadi lumbung makanan itu. Bahkan Ethiopia yang 2 juta orang terancam mati kelaparan sekarang jadi lumbung beras itu ya. Itu jadi kita tidak kekurangan makanan sehingga akhirnya musuh-musuh manusia di sebelum abad 20 itu ya, kelaparan, perang dan infeksi itu sekarang sudah tidak ada itu ya itu. Jadi kalau kita mengatakan masa krisis itu apa saja itu, perang itu juga masa krisis sebetulnya gitu ya. Banyak orang yang mati, banyak orang yang kelaparan, tapi ya tidak sedikit orang yang menangguk keuntungan gitu ya. Pedagang mesin perang, pedagang kapal itu dia menjadi kaya itu ya. Elit agama, elit politik makin kaya mereka gitu ya. Dan itu yang menyebabkan kenapa mereka itu senang perang gitu ya. Kenapa mereka senang perang. Nah, tapi peperangan itu akhirnya tidak ada. Orang mati banyak karena perang itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang itu justru kita menemukan cara bahwa dengan bekerja sama, kita bisa memperbesar sumber Ya, daya. Kalau dulu itu rebutan sumber daya. Ya, perang itu dalam rangka rebutan sumber daya. Karena sekarang sumber daya melimpah, jadi perang itu nggak ada. Gitu ya. Perang itu sudah nggak ada sekarang itu. Nggak ada orang orang mati karena perang seperti perang dunia kedua 60 juta orang nggak ada gitu ya. Ya sekarang memang ya di Timur Tengah itu ada perang sehari beberapa ratus orang mati. Tapi ya yang meninggal karena sedikit banyak. kecelakaan di jalanan lebih banyak gitu ya itu. Ya itu yang mati karena TBC 15.000 orang itu ya. Itu jadi lebih banyak itu. Meskipun TBC sekarang bukan hantu lagi gitu ya, tidak sudah bukan hantu lagi. Orang yang mati karena serangan jantung di dunia ini 80.000 orang satu hari gitu ya. 80.000 orang karena serangan jantung. Lebih banyak orang yang mati karena kelebihan makanan ketimbang yang kurang makanan itu ya. Jadi Iya, itu iya. tadi ya. Loh, iya, sekarang itu tidak ada orang mati kelaparan. Yang Kelebihan ada orang mati makanan. karena kelebihan Akan makanan mangan itu ya. badok kayak. Karena ya seperti ini kita ya iya kita ini sekarang 1 bulan penuh pesta kuliner loh ya ini pesta kuliner. Terus enggak penyakitan. Bayangin ada puasa itu mana puasa itu cuma 30 atau 29 hari. Undangan bukber itu 42. Terus ya Iki apa? nganut sapa iki? Iki dalam bubur 42. Lah iya ini puasanya cuma 29 hari lah kok bukbernya ini undangannya itu 42. Masa hari ada yang undang 2 kali. Iya undangan ada undangan 2. Itu jadi ya memang kita pesta kuliner sambil menipu diri bahwa kita sedang tirakat gitu ya itu. Ya, jadi kita sekarang yang namanya kelaparan itu bukan lagi hantu itu ya, bukan lagi musuh manusia yang menjadi musuh manusia sekarang justru bagaimana efek dari kelebihan makanan itu bisa bisa Main manusia. diminimalkan. Tapi musuh kita sekarang itu bukan musuh kita lagi gitu ya. Jadi istilah krisis itu ya istilah teknis lah ya itu ya. Krisis itu istilah teknis itu ya, krisis makanan itu, krisis Hmm. ekonomi itu istilah teknis itu. Sebetulnya ya tidak.
Tidak ada itu istilah krisis. Misalnya ada misalkan pada suatu saat Indonesia itu dalam apa namanya krisis ekonomi itu ya. Ya, secara global ada negara-negara yang diuntungkan gitu. Ya, ada negara diuntungkan. Jadi ya kehidupan ini zero sum game aja ya itu. Zero sum game itu. Zero sum game ya permainan impas-impasan aja. Kalau ada yang Oh krisis, iya ada yang iya. menangguh keuntungan gitu. Nah, hanya saja perang itu akhirnya memberikan keuntungan mendorong pergerakan ekonomi. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ada perang dingin Iya. antara Soviet dan Amerika itu. Wah, itu Mencekam ya. betul-betul itu adalah betul-betul mesin ekonomi. Wah, mesin ekonomi itu. Mencekam itu ya tuh. Aku ini gak mencekam blas. Saya itu tidak pernah merasa mencekam antara permusuhan Amerika sama Soviet itu. Aku ini memahami orang-orang itu Oh iya main iya sandiwara. iya Nggak benar. mungkin lah mereka itu nyerang. Tapi Nggak sampean kan mungkin karena lah gitu melihatnya tuh. landscape Nggak mungkin besar, Bro. Loh lah iya gitu. Nggak mungkin itu. Hmm. Mereka balapan itu. Nuklir. Wah, membuat Betul. peluru kendali, membuat ini. Terus digawe apa? Iku lek diledakno kon ya mati dhewe ngono ya itu. Malah melok mata. Itu loh ya. No. Kayak, no, kalau misalkan Uni Soviet itu menyerang ke New York, duer, oh, itu ya silo-silo yang ada di dunia ini nyerang ke Soviet juga bubar lah kan gitu ya itu. Ya itu yang namanya sebetulnya ya krisis itu masalah teknis gitu ya. Misalkan krisis ekonomi di Indonesia tentu ada yang diuntungkan gitu ya di negara yang lain. Nah, sekarang manusia menemukan cara untuk bekerja sama alih-alih kita Kompetisi. Oke. berkompetisi gitu ya. Satu lagi ter. Dok, Apa apakah ya? hasil evolusi selalu menjadi lebih baik, misal lebih kuat atau lebih pintar? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang namanya kemajuan atau kemunduran Oke. evolusi itu nggak ada. Itu. Evolusi itu ya. Ya evolusi. Misalnya sekarang itu ya. Kalau dari kekuatan tubuh individual, Lebih nenek moyang kuat. kita pemburu Mm-mm. pengumpul jauh lebih terampil, jauh lebih beringas dari kita. Kalau kita diadu Ya, satu lawan satu matilah kita gitu ya itu. Tetapi ya sekali lagi kita mempunyai keunggulan karena yang namanya kita berbahasa, kita mengembangkan mm, kerjasama yang luas itu, sehingga kita bisa menghasilkan lebih banyak. kalori jauh lebih banyak ketimbang kalau kita sendiri-sendiri gitu ya. Itu yang akhirnya apakah ini kemajuan ya? Enggak, ini perubahan aja. Ini menguntungkan kita saat ini. Menguntungkan kita saat ini. Kalau dalam yang namanya kita melihat sebagai misalkan panggung evolusi, ini bisa mempercepat ini yang namanya Kepunahan. apa namanya punahnya manusia bisa mempercepat itu. Bisa mempercepat itu. Ya, bisa mempercepat. Tapi ya sekali lagi, manusia itu dulu pernah nggak ada. Kalau suatu saat lagi nggak ada, ya nggak apa-apa lah. Ya, itu ya. Jangan baper. Itu. Nggak penting lah kamu. Opil. Gitu, ya. Opil. Kita ini opil. Nggak penting lah kita ini. Ya, itu. Nggak ada kita ini dunia baik-baik saja. Jangan itu. Itu. Oh, ini minta nih. Pertanyaan minta dijawab. Dok, Apa? sebenarnya eh, apa sih fungsi belajar neuroscience bagi kita yang nggak praktisi non medis? Apakah setelah tahun neuro ngaruh ke cara pandang atau gimana, Dok? Ya gini loh, pengetahuan kita tentang satu hal Banyak itu hal. akan Hmm, mempengaruhi kognisi kita gitu. Ya, kalian-kalian yang nggak pernah baca novel atau baca cerpen tentu akan beda dengan mereka-mereka yang baca cerpen setuju. gitu. Ya, itu. Ya, baca cerpen. Bahkan ya pandangan-pandangan moralku ini lebih banyak dipengaruhi oleh cerpen dan novel ketimbang oleh yang namanya yang lain-lain itu. Lo bener itu. Ya itu betul. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa titik balik Bapak saya memandang moral itu justru karena baca baca cerpen gitu ya. Waktu itu aku kelas 6 SD, baca Hmm, cerpennya A.A. Nafis itu ya. Itu ya. Baca cerpennya A.A. Nafis itu. Cerpennya itu kumpulan cerpennya namanya Robonya Suroi Kami itu ya. Tapi di dalam kumpulan cerpen itu ada salah satu cerpen yang judulnya Datangnya dan oke. Perginya gitu.
Coba Ya. baca sekarang kan gampang itu ya. Gampang kalian cari itu di apa di website itu. Datangnya dan perginya Nafis itu. Saya aku ini betul-betul itu adalah perubahan bagaimana saya itu memandang moral untuk saya sendiri ya. Orang lain nggak peduli gitu ya. Bagaimana moral itu. Dan itu mempengaruhi keputusan-keputusan saya gitu itu ya. Nah, tentu saja orang yang membaca cerpen, baca novel, nonton film KB ditonton gitu ya. Lah aku ini kan ya nggak bisa tidur ya, lebih baik nonton daripada terus ngoroweng dewe gitu ya. Tentu saja apa namanya ungkapan-ungkapan yang ada di film gitu itu plus lagi aku ini sulit lupa gitu ya. Jadi conversationnya yang ada di Star Trek itu kadang-kadang ya muncul gitu saja gitu ya. Nah, sekali lagi, jadi kalau kita mempelajari apapun itu Pengaruh. tentu akan berubah. Misalkan praktisi medis dokter aja lo ya, yang suka dia itu membaca katakanlah membaca kesenian gitu, membaca seni lawak atau mendengarkan lawak guyonan itu. Ya, Dia menghadapi ya. pasien itu tentu terpengaruh oleh gayanya timbul tesi, pasti terpengaruh gitu ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya ya ya gak ada fungsinya sih orang itu apa namanya ya itu kehidupan tapi kalau kita melihat advantage dari segala hal itu ya ada misalkan disadvantage-nya apa kalau saya baca primbon ini mono primbon lo bener lo ya primbon aku tuh segala macam primbon itu tak baca itu primbon Jawa itu tak baca yang paling populer adalah betal jemur ada makno itu paling populer gitu ya. Nah jadi kalau ngomong sama orang Jawa ya pasien-pasien orang Jawa ngomong primbon-primbon dikit, orangnya malah ketawa gitu ya itu. Jadi tetap saja misalkan belajar neuroscience itu ya, fungsinya apa? Kalau misalkan apa namanya di orang orang ekonomi belajar neuroscience akhirnya dia memahami yang namanya neuroekonomi gitu ya itu. Ya itu. Orang yang berpolitik setelah belajar neuroscience dia paham neuropolitik itu apa gitu ya. Itu fungsinya gitu. Lah praktisi, jadi nggak penting-penting amat itu loh ya. Praktisi itu nggak penting-penting amat gitu ya. Praktisi misalnya penyakit dalam ini kayak dokter Iwan ini ya. Hmm. Nggak belajar Tim neuroscience ya praktek. nggak apa-apa. Orang nggak harus kok gitu. Yang penting itu adalah ada yang namanya perkembangan yang misalkan tentang diabetes itu yang paling baru yang bagaimana gitu ya. Nah, itu adalah manfaatnya. Tapi kalau misalkan dokter Iwan tadi, dokter Iwan itu moco sembarang buku diwaca saja nih hari ini gitu. Iya itu, boco kabeh itu, primbon ya diwaca gitu ya, dibaca gitu. Nah, terus kemudian dia mempelajari segala macam lah, yoga dibaca lah semua. Tapi dia Hmm. bukan praktisi yoga gitu ya. Itu dia membaca semua. Ilmu pernapasan ya diwaca sampai hari ini gitu ya itu sampai dokter Iwan itu. Nah itu tentu saja dokter Iwan ini berbeda cara menghadapi pasien dengan orang yang lain gitu. Karena kognitifnya Ya, ya. sudah berbeda gitu. Kognitifnya sudah berbeda. Meskipun ya dokter Iwan ini meskipun dia baca yang aneh-aneh itu dia nih dokter Iwan itu Sulianto ini itu dia memahami bahwa yang namanya sebagai dokter dia tidak bisa lepas dari dua hal yang namanya kode etik dan disiplin profesi gitu ya. Meskipun dia paham sedikit-sedikit atau banyak tentang neurologi, kalau ada pasien sakit saraf ya Bisa. dirujuk ke ahli saraf gitu. Ya, itu. Oke. Ngono ya. Gitu ya. Ucup, 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 au gitu. Nah. Oke. Jenenge Yusuf paling arek iki ucup au gitu. Nah. Oke, siap, Wes Dar. itu Matur nyambut gawe suwun. itu. Wes, Makasih, teman-teman. oke. Oke. Lanjut ke Oke. 11 kalau Oke. situ. Selamat malam.